Pemirsa, kebakaran melanda kawasan permukiman di Tambora, Jakarta Barat, Rabu siang. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan 4 rumah di RT 06 RW 06, Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran bermula dari salah satu rumah, kemudian merembet ke 3 rumah di sampingnya. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum kedatangan petugas pemadam kebakaran. Dari atas, untuk informasi kita untuk melakukan gelar tolak ini dikarenakan warganya terlalu. Oh gitu. Ini asal api dari apa sih, kompor gas apa? Itu yang saya nggak tahu karena api nggak gede. Api berhasil dipadamkan Rabu sore setelah 23 mobil pemadam dikerahkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang wanita misterius menyelinap ke lantai 12 Gedung Balai Kota DKI Jakarta sambil membawa bensin. Wanita parubaya ini mengaku akan membakar Gedung Balai Kota. Seorang wanita mengamuk di lantai 12 Gedung Balai Kota Jakarta. Wanita parubaya ini mengaku akan membakar Gedung Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Usai ditangkap petugas, wanita misterius dibawa petugas ke Polsek Metro Gambir untuk dimintai keterangan. Bilang mau bensin itu saya akan bakar gedung ini, katanya gitu dibilang. Itu orang yang dikenal apa gimana sih, Bang? Maksudnya? Wanita itu orang yang dikenal apa gimana sih, Bang? Oh, saya belum pernah melihat orang itu. Dia sendiri apa berdua, Bang, atau Bang? Yang saya tahu dia sendiri. Belum diketahui bagaimana wanita misterius ini lolos dari penjagaan hingga berada di lantai 12 sambil membawa 1 botol bensin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pasien Rumah Sakit Tarakan, Gambir, Jakarta Pusat nekat melompat dari lantai 3 gedung rumah sakit. Diduga ia depresi dari penyakit yang dideritanya. Pria parubaya yang merupakan pasien Rumah Sakit Tarakan Gambir, Jakarta Pusat ini nekat lompat dari lantai 3 gedung rumah sakit Rabu pagi. Petugas bersiap untuk mengevakuasi korban dan sempat membujuknya agar tidak melompat. Namun pria yang masih mengenakan baju pasien ini tetap terjun ke area parkiran mobil. Diduga pria ini ingin mengakhiri hidupnya karena depresi atas penyakit yang dideritanya. Akibat aksinya, korban terluka di kepala dan patah tulang. Kita mencoba evakuasi korban bisa kembali ke rumah sakit ataupun dirawat kembali. Tentunya kita sudah upaya mediasi dengan dokter fisiologi yang ada di rumah sakit Tarakan dan anggota kami mencoba untuk membantu evakuasi biar pasien atau korban tersebut turun gitu. Usai melompat dari ketinggian 10 meter, pria ini langsung dievakuasi oleh petugas ke ruang IGD untuk mendapat perawatan medis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat unjuk rasa di halaman kantor DPD Bali siang tadi. Dalam insiden ini, anggota DPD RI Dapil Bali, Arya Wedakarna, menjadi korban pemukulan. Inilah detik-detik saat pendemo memaksa masuk kantor DPD Bali untuk menemui Arya Wedakarna. Masa emosi lantaran sempat dihadang petugas keamanan. Unjuk rasa semakin tidak terkendali dan kericuhan pun pecah saat Arya Wedakarna berupaya menemui pendemo. Salah satu pendemo meluapkan kekesalannya dengan memukul Arya Wedakarna. Ternyata saya ada satu tindakan penganiayaan. Sebagai bukti ada penganiayaan di sini, kemudian di muka saya, dan ada tadi video ada yang gepok kepala.
ada 2 orang, 3 orang. Dan sekarang tindakan saya melaporkan, ini akan melaporkan ke Polda. Untuk menghindari kericuhan lebih lanjut, pihak polisi meminta massa membubarkan diri. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Massa buruh berunjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian adat sambil memperingati Hari Sumpah Pemuda. Massa dari sejumlah serikat buruh berkumpul di kawasan Patung Kuda sejak pagi untuk kembali unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja. Massa datang dari Jabodetabek dan Surabaya. Selain menggunakan atribut dari federasi, massa buruh juga menggunakan baju adat Indonesia. Orator juga terus mengimbau demonstran untuk selalu menjaga jarak. Kita pasti tolak, betul nggak? Bertanah air satu. Tanah air tanpa dikuasai asing. Demonstran ikut memperingati Sumpah Pemuda dengan membacakan Sumpah Buruh. Pembacaan dipimpin oleh massa yang menggunakan pakaian adat, kemudian diikuti seluruh massa yang berada di lokasi. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia juga bergabung dengan massa buruh di Bundaran Patung Kuda. Demonstrasi menyebabkan sejumlah jalan protokol ditutup, di antaranya Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Selatan. Meski jalan ditutup, demonstrasi berjalan tertib. Demonstrasi akhirnya bubar pada Rabu sore. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Berkeliaran di antara kerumunan massa pengunjuk rasa, puluhan pemuda diamankan polisi di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Rabu sore. Sterilisasi dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan. Satu persatu pemuda yang kedapatan berkeliaran di antara massa aksi mahasiswa dan buruh di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, sore ini diamankan polisi. Hasilnya, puluhan remaja tanggung yang tidak jelas asal-usulnya berhasil diamankan. Sterilisasi puluhan pemuda tersebut dilakukan untuk mencegah aksi anarkistis dalam unjuk rasa yang digelar elemen masyarakat dan kalangan buruh yang menolak pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi menangkap pembunuh wanita yang mayatnya ditemukan di tepi kolam buaya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.